Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat Fisika? Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan kompleks, khususnya untuk melanjutkan bentuk polar, yaitu bentuk eksponensial. Nah, kalau untuk theta bentuknya real, ya, theta itu kan sudut yang mana bentuknya real, ya, dia real. Maka deret pangkat sin dan cos itu bisa dinyatakan dengan berturut-turut, ya, berturut-turut, yaitu di sini ada sin theta, ya, sin theta sama dengan theta min theta pangkat 3, terus kemudian dibagi dengan theta faktorial, ya, 3 faktorial, maaf. Terus ditambah dengan theta pangkat 5 dibagi dengan 5 faktorial. Ingat di sini plus, ya, deretnya polanya plus, min, plus, plus, baru min. Untuk yang bentuknya sinus. Kemudian untuk yang bentuknya kosinus itu kita lihat bahwa bukan theta lagi tapi 1, ya, dikurangi theta kuadrat, ya. Di sini plus, kemudian sini min, ya. Plus terus min, kemudian di sini langsung plus, ya. Kemudian di sini min. Jadi sin sama cos polanya berbeda. Kalau sin tadi min, plus min plus plus baru min. Tapi kalau cos itu plus min gitu. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian untuk deret eksponensial, bagaimana biasanya kalau e pangkat sekian gitu kan, dia membentuk deret eksponensial, ya. Diperoleh bentuknya seperti ini. E pangkat x, ya, sama dengan sigma dari n sampai tidak terhingga. Itu sama dengan ini tidak ada nolnya. Kemudian x pangkat n, ya, x pangkat n dibagi dengan n faktorial. Kemudian persamaan 1 itu yang tadi, ya, yang persamaan 1 ini itu dapat dikembangkan menjadi pangkat sembarang, baik real maupun imajiner. Oke, untuk deret eksponensial dengan tetanya real, maka diperoleh deret pangkat yang sangat kompleks, ya. Bagaimana tidak? Di sini ada e pangkat i theta, itu bisa digantikan dengan, ini belum sama dengan sigma, batasnya n sampai tak terhingga, ya. Jadi batasnya n sampai tak terhingga. Tetanya diuraikan, ya. I theta pangkatnya dengan n difaktorialkan dengan pangkat itu sendiri, ya, dibagi dengan faktorial dari n, ya, n faktorial, ya, pangkat. Jadi yang n tadi itu kan pangkat, kemudian jadinya dibagi dengan n faktorial. Jadinya itu 1 ditambah ini positif, ya. Ini positif, kemudian ini negatif, negatif, ini positif, positif, negatif. Jadi polanya positif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, ya, sampai tak terhingga. Sehingga kalau diuraikan, disingkat, ya, jadinya yang bentuk ini bentuk genap, ya, bentuk genapnya seperti itu. Kemudian ini bentuk imajiner sebagai bilangan imajinernya itu bentuknya yang ganjil, ya. Sedangkan untuk yang genap itu bentuknya bilangan real. Dengan membandingkan persamaan 1 dan 2 yang tadi, itu dapat disimpulkan bahwa rumus Euler, ya, itu bisa diperoleh dari yang membandingkan persamaan 1 sama persamaan kedua. E pangkat i theta itu sama dengan cos alpha ditambah i sin theta. Itu bentuk rumus Euler, ya, yang dinyatakan saya tulis di sini sebagai persamaan ketiga. Kemudian untuk yang substitusi persamaan ketiga dalam bentuk polar, ya, kemarin kan sudah dibahas bentuk polar Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Jadi cos theta ditambah I sin theta itu digantikan dengan E pangkat yang eksponen, ya, E pangkat I theta. Jadinya
bilangan kompleks ya dalam bentuk eksponensial dapat dinyatakan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian ada yang sifat-sifat bilangan kompleks. Nah, sifat-sifat bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial itu dapat dinyatakan sebagai misalnya perkalian ya. E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2. Itu sama dengan I-nya dikeluarkan sehingga menjadi E pangkat I ya, theta 1 ditambah theta 2. Ini sebagai persamaan kelima. Dengan kata lain berarti kita bisa mengalihkan ya bilangan kompleks. Misalnya kita mempunyai Z ya, Z1 sama Z2. Nah, Z1 sama Z2 ini misalnya dia mempunyai R masing-masing kan. Karena di Z itu tadi sebagai persamaan keempat dia mempunyai fungsi R ya. Sehingga misalnya ini masing-masing berharga 1 ya. Sehingga misalnya ini perkalian ya. Sebenarnya ini di atasnya cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikalikan ini ya, bawah ini. Cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan cos theta 1 ditambah theta 2. Jadi ini biasa kayak kemarin ya. Dialjabarkan cos theta 1 dikali cos theta 2. Jadilah ini ya. Silakan nanti diuraikan sendiri. Cos theta 1 ya dikali cos theta 2. Terus kemudian cos theta 1 dikali I sin theta 2. Kemudian ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali I sin theta 2. Jadilah persamaan ini. Kalau kita menuliskan E pangkat I theta itu bisa dinyatakan dengan E pangkat I, theta-nya masuk ke dalam ini ya. Min theta jadinya. Sehingga kalau ada pangkat minus itu bisa dibuat bentuk sepernya 1 per E pangkat I theta. Itu sama dengan E pangkat I theta. Oleh karena itu persamaan tadi yang Z ya. Z sama dengan yang tadi. Itu Z sama dengan kalau nggak salah RE ya. Z sama dengan RE bentuk eksponensial bilangan kompleks REI theta ya. Itu bisa dinyatakan dengan sepernya ya. Ya. Bisa dinyatakan dengan sepernya. Nih, sama dengan seper Z-nya. Z sama dengan 1 per E pangkat I dikalikan min theta. Jadilah seperti ini. Demikian pula misalnya kalau Z itu mempunyai suatu persamaan ya. Misalnya Z1 sama Z2. Maka ungkapan perkalian ya biasa Z1 dikalikan Z2. Jadilah seperti ini ya. Dan itu berlaku untuk pembagian ya. Berlaku untuk pembagian. Misalnya Z1 dibagi Z2. Maka ini R ya. Ini R1 dibagi dengan R2 dikalikan dengan ini E pangkat I theta 1 ya dikurangi theta 2 karena pembagian ya biasanya dalam eksponen kan dia menjadikan nilai minus ya. Kalau tadi penjumlahan karena perkalian ya, misalnya A pangkat N dikali A pangkat M itu yang bagian eksponen kan menjadi A pangkat N ditambah M. Berbeda sama Z. Misalnya ZC1 ada unsur eksponen, ada unsur pangkat yang dia akan dibagi A pangkat N dibagi A pangkat M. Dia menghasilkan A N min M. Makanya unsur yang E pangkat I theta, kalau di yang bagian perkalian dia menjadi penjumlahan. Kemudian untuk yang bagian pembagian dia menjadi pengurangan ya. Kemudian penulisan dalam bentuk eksponensial ternyata terbukti lebih singkat dibandingkan dengan bentuk polar. Kalau polar kemarin panjang ya. Z sama dengan R cos theta ditambah 2NP. Dengan N itu dari 0 sampai tak terhingga. Tetapi kalau bentuk eksponensial itu menyingkat ya, lebih baik. Nah, digantikan dengan E pangkat I theta ditambah 2NP. Dengan N dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita akan belajar bagaimana titik Z yang dia itu, ini kan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial terletak pada jari-jari R ya. Dan theta itu di sini
Theta itu adalah sudut inklinasi bilangan kompleks itu sendiri ya. Maka dari itu, ini digambarkan bahwa titik Z itu bergerak melintasi lingkaran ya. Melintasi lingkaran dalam arah berlawanan ya dengan putaran jarum jam. Biasanya jarum jam kan ke kanan, lah ini malah ke kiri ya. Nah, berarti ini mengarahkan bahwa di gambar ini bahwa berdasarkan gambar ini ya, gambar 1 ya. Di gambar 1 ini ada dua bilangan kompleks. Misalnya saya bilangan kompleks ada dua ya. Misalnya Z1 sama dengan R1 I theta 1. Terus kemudian yang kedua Z2. Z2 misalnya saya punya R2 I theta 2. Nah, di mana adalah sama. Ini kedua itu sama. Ya, sama jika dan hanya jika R1 itu sama dengan R2. Ya. Serta syaratnya sama adalah theta 1 itu sama dengan theta 2 ditambah dengan 2K pi ya. Dengan K itu berawal ya dari 0 kayak tadi, seperti N di depan ya. 0 plus minus 1, kemudian plus minus 2. Nah, pada gambar ini ya, pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa R itu sama dengan jari-jari lingkaran sesungguhnya. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa bilangan kompleksnya itu sama dengan R ya, E pangkat I ya, I theta. Nah, ini ada batasannya. Tetanya itu kurang dari 2pi. 2pi itu 180 ya. Terus lebih dari 0 ya. Makanya yang tadi ini digambarkan ini ke sana kan. Oke. Dan ini merupakan persamaan parameter lingkaran ya. Yang ini merupakan persamaan parameter lingkaran ya dengan jari-jari dan berpusat pada origin. Sebagai parameter theta akan bertambah dari 0 sampai 2pi ya. Dimulai dari titik Z ya, titik Z mulai dari sumbu real positif dan melintasi lingkaran sekali dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Secara umum sebuah lingkaran dengan pusat, misalnya ini pusatnya Z0 ya. Pusatnya Z0 dan jari-jarinya misalnya lingkaran itu R ya. Nah, sehingga mempunyai parameter jadi mempunyai parameter untuk yang tadi lingkaran itu mempunyai R ya, R besar sebagai jari-jari, parameternya adalah Z0 sebagai pusatnya ditambah dengan R ya, R E pangkat I theta. Nah, untuk theta di sini juga mempunyai syarat ya. Syaratnya untuk yang theta sebagai parameter lingkaran itu 2pi. Terus kemudian lebih dari 0. Oke. Jadi jelas ya bahwa ketika kita mempunyai R ya, R yang tadi saya contohkan itu yang R kecil yang bagian atas ini ya. Tapi kalau yang R besar yang sebagai parameter lingkaran, ya, Z-nya persamaan ini. Ya. Oke. Nah, contoh soal seperti ini. Nyatakan ya, 1 plus I kuadrat dikurangi I dibagi dengan 1 min I. Ya, nyatakan dalam bentuk X plus IY. Ya. X plus IY di sini kan kemarin dia dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, begitu. Ini tak kasih gambarnya dulu, ke gambaran cara mengerjakannya. Bahwa di sini ada 0 ya sebagai titik pusat. Kemudian
di sini ada yang 1 plus I itu dinyatakan dengan ini 1, berarti sumbunya X. Kemudian ini 1 plus I ya. Karena kemarin bilangan kompleks kalau interpretasi geometrisnya kalau sumbu Y itu sebagai I ya. Ini juga 1. Ini 1 ya. Sumbu Y. Maka nanti ini menjadi Pitagorasnya. Misalnya sini A. A nanti dicari dulu. Berarti apa? 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dari ini ya. Ini yang bawah. Terus yang atas kan juga 1. 1 kuadrat. Terus di akar ya. Sebagai Pitagoras nanti dicari sendiri. A sama dengan berapa. Kemudian untuk yang bawahnya. Yang bawah kan berarti 1 min I ya. 1 min I. Ini bisa digambarkan dengan grafik ya. Dan grafik seperti ini. Bahwa yang bagian sumbu X ya, sumbu X dia kan bagian real ya, ini 1. Kemudian untuk yang Y, dia itu yang imajiner ya, yang imajiner. Berarti ini yang bagian tetanya itu sampai dari 0 ya, dia kan berlaku dari 0 sampai yang ke kanan ini ya. Ini 7/4pi. 4pi. Kemudian sisanya itu di sini ada pi/4 ya. Terus di sini itu kan 1 tadi minus min I kan berarti kalau I kan ke atas, kalau min I kan ke bawah. Itu berarti 1. Nah, di sini itu berarti pasti di sini akar 2. Ya. Jadi yang bentuk ini silahkan diuraikan ya. Kalau I plus 1 ya, 1 plus I boleh dikuadratkan dibagi dengan I min I ya, 1 min I. Terus ini menghasilkan ya. Tadi kan ini hasilnya berapa Jal? Ini akar 2 ya. Berarti akar 2 dikali dengan dia kan sebagai R-nya eksponen dari I pi/4 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan yang grafik yang B ya, yang A. Grafik yang B berarti ini juga akar 2 dikali dengan I ya, min ya. Sini ada minusnya. Min I pi/4. Coba ini diselesaikan ya. Diselesaikan sendiri sebagai bentuk kalian untuk memahami dalam soal bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Oke, itu dulu. Silahkan dikerjakan ya contoh soalnya. Terima kasih.